Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Adi Prayitno, the one and only host sekaligus narasumber tunggal Politik Syai'un. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Ya hanya sekedar untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Jadi jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana wakil presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya wakil presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan wakil presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap wakil presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap wakil presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain, saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, seperti Purnawirawan TNI, yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian wakil presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya, itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka, supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia, tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, Purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang? Karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah Purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah
supaya wakil presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah wakil presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Salah satunya adalah mereka, para purnawirawan, salah satu sebagai kelompok masyarakat meminta supaya wakil presiden itu diganti. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, nah ini adalah titik krusialnya. Tentu mengganti wakil presiden itu bukan perkara gampang. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya dan berbagai persoalan dinamika yang terjadi pada saat ini dan berbagai kasus, isu-isu, dan segala macam yang mungkin kita akan berikan informasi dan sedikit mencerahkan dan mengulas serta menyampaikan bagaimana pemikiran, bagaimana pendapat masyarakat Indonesia. Meskipun tidak semua pendapat kita sampaikan, tetapi ya setidaknya kita menyampaikan beberapa pendapat yang itu menjadi sebagai penilaian kita juga, sebagai pemikiran baru, pemahaman yang baru kepada kita dalam memahami bagaimana pendapat dari teman-teman kita, masyarakat Indonesia tentu kerap sekali disebut sebagai netizen ya. Nah, di sini tadi kita juga sudah membahas ya soal tuntutan ya. Nanti teman-teman boleh cek video saya sebelumnya ya soal tuntutan para purnawirawan TNI ya, soal tuntutan mengganti wakil presiden Republik Indonesia. Saya nggak tahu atas dasar apa, tetapi menurut pandangan hemat saya, tentu kalau kita melihat ini kan para purnawirawan purnawirawan gitu ya, baik TNI maupun mungkin polisi atau apalah itu ya, ya pasti mereka berdasarkan sesuatu hal yang mungkin ada tujuan-tujuan untuk bangsa ini juga sehingga mereka menyampaikan tuntutan itu ya. Nah, tapi di sini saya tidak terlalu panjang lebar karena saya juga sudah bahas di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman boleh cek saja. Nah, di sini kita coba mengulas ya bagaimana penilaian pendapat teman-teman kita. Kita akan luruskan juga kalau ada hal-hal yang perlu dibahas kita akan ulas bersama ya. Saya awali dari Ahmar apa nih? Ahmar Hayati ya. Megawati jadi presiden bukan dipilih rakyat tapi dapat begal dari Gus Dur. Sekarang para jenderal meniru Megawati yaitu begal Gibran yang sah dipilih rakyat. Kerakusan kekuasaan Megawati kok dianut para jenderal, nggak malu banget. Nah sebetulnya memang ini sering sekali dikatakan ya dikudeta dan lain sebagainya gitu ya. Tapi setahu saya ini bukan membela siapapun ya, bukan berpihak kepada siapapun. Tetapi setahu saya, ini setahu saya saja ya, kalau saya salah nanti silakan dikoreksi saja. Pada saat itu memang eh, bahwa Pak Gus Dur itu gitu ya, itu di bawah tekanan politik ya. Saya nggak tahu apa lah gitu ya. Ada hal-hal yang lainnya. Tetapi secara prosedural tadi karena Megawati pada saat itu kan wakilnya tuh. Nah jadi naiklah Bu Mega. Tapi saya nggak tahu di bawah tekanan politik siapa juga nih kan kita nggak tahu juga. Nah, sama misalnya seperti Pak Soeharto pada saat itu ya, Pak Harto. Beliau kan eh, ya turun dari jabatannya berapa itu? Mei 1998 ya.
Kalau nggak salah di bulan bulan Mei lah kalau nggak salah. Pokoknya tahun 98 lah ya. Nah, itu kan karena memang desakan desakan rakyat Indonesia. Ya mau tak mau ya udah turun. Jadi itu sudah ada contoh juga sebetulnya, makanya kalau kita melihat kalaupun ada Gibran ini mau dituntut ini itu ya bisa-bisa saja karena udah ada contoh yang sudah pernah terjadi. Tapi yang bedanya pada saat itu kan ya belum dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Dan sekarang sudah dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Jadi ya itu sah-sah saja gitu ya. Dan itu sah secara hukum. Dan walaupun banyak problem kan sudah disengketakan di sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi pada saat itu gitu ya. Dan ini pun dipilih langsung oleh rakyat. Jadi mau tak mau ya kalau ingin turun ya harus rakyat juga yang menurunkan gitu ya. Karena kan rakyat yang milih nih, 58% rakyat memilih mereka. Jadi ya bagi saya nggak segampang itulah untuk memakjulkan atau menggantikan wakil presiden. Karena bagaimanapun itu sepaket ya, sepasang ya. Untuk saat ini. Nah kemudian coba kita lihat ya. Apapun alasannya, usulan pemakzulan Gibran oleh sejumlah jenderal adalah perbuatan bodoh. Mereka sangat tidak paham demokrasi. Wajar sih, mereka dulu terbiasa hidup otoriter. Ya, kita nggak tahu juga, kita juga nggak bisa mengatakan seperti itulah teman-teman ya. Oke, kemudian memang sudah jelas pembenci usulan nyeleneh termaksud apa nih, barisan sakit hati, susah sembuh kalau tujuannya belum tercapai. Kerjanya ganggu terus berbagai macam cara, tunggu saja. Kalau alam kasih, pembalasan baru tobat. Ingat, orang baik dan jujur pembelanya banyak. Entah dari mana kita tidak tahu ya. Contoh bencana alam suatu saat terjadi untuk mengurangi resiko, berbuatlah kebaikan dan kejujuran. Cuma pendapat percaya atau tidak terserah. Biasanya tidak percaya terjadi baru percaya, terlambat nggak obatnya rasanya itu. Baru mikir mau masuk ke kuburan. Rasanya kita ingin dikecaukan oleh kepentingan kelompok yang nggak bisa menerima kedamaian untuk negeri Indonesia tercinta ini. Mas Adi Praitno, pengamat yang netral ya. Beliau ini luar biasa ya. Sejauh ini saya lihat masih netral lah ya. Mestinya tak bijaksana mengangkangi demokrasi. Pilpres sudah selesai, MK 90 kontroversial tapi dihargai mayoritas rakyat. Mestinya para purnawirawan mengingatkan untuk pemilu mendatang bukan memakjulkan pilihan kedaulatan rakyat. Faktanya rakyat yang menang, kedaulatan rakyat atas mayoritas pilihan. Etika apapun di bawah kedaulatan rakyat ya. Lebih ke arah pelemahan pemerintahan Prabowo, adu Prabowo Jokowi, para purnawirawan itu sudah tak pantas jadi panutan kecuali partisan. Nah, ini juga kita harus fair juga di sini bahwa sering sekali kita mendengarkan bahwa ya ini Gibran pelangap longo, Gibran begini begono, Gibran nggak cocok, Gibran pengalamannya apa sih ini itu dan lain-lain. Memang seperti itu banyak sekali yang saya dengarkan, bahkan banyak saya baca-baca juga gitu ya. Tetapi ya ada kalanya timbul di benak pikiran saya adalah bagaimana kalau ya, kenapa sih yang katanya mungkin ya, yang mengatakan pengalamannya minim lah, inilah, itulah gitu ya. So pasti ya ini, yang punya pengalaman ini, monggo dibimbing, dikasih masukan, ya. Atau lebih tepatnya diajari lah gitu ya. Saya rasa gak ada soal lah untuk, ya meskipun wakil presiden, tetapi mungkin ya secara pengalaman, ya nggak apa-apa, dikasih masukan, ya. Dikasih mungkin pandangan-pandangan, ya diskusi bersama dan lain sebagainya. Daripada kita ngotot-ngotot ini harus turun nih, harus begini, harus begitu. Kan mungkin saja kan kurang baik. Tetapi kembali lagi misalnya, kan kita yang bayar mereka. Kalau nggak bisa carikan solusi, ya turun aja. Kan ada juga seperti, jadi saya nggak tahu bagaimana menyimpulkan hal ini, jadi maka saya sampaikan kepada Anda, kepada pemirsa bahwa ya kita punya penilaian tersendiri lah terkait hal ini. Ya bagaimanapun mereka pemimpin kita ya oke, kita hargai. Selagi memang kebijakannya masih memihak kepada rakyat, ya
strategi-strategi politik ataupun program-program yang mengarah ke kemajuan bangsa dan negara, kita tetap support ya, kita tetap dukung, kita tetap juga menyuarakan bahwa oh ini harus begini gitu ya. Dan kita juga sebagai masyarakat ya bebas berpendapat, berekspresi dan bahkan juga mengkritisi. Yang penting tidak mencemarkan nama baik, tidak memaki-maki gitu ya. Itu jangan, itu nggak boleh ya. Nanti kena pasal apa? Kena undang-undang ITE ya, itu apalah itu ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, bolehlah nanti silakan kita diskusikan saja di komentar ini ya. Terima kasih sekali lagi dari saya, itu saja. Salam dan sampai jumpa.